Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhira Zahara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi yang sudah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang PLC atau Programmable Logic Controller. Yang kedua, SCADA. Yang ketiga, DCS, 4 motor listrik, 5 sensor, dan 6 aktuator. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Programmable Logic Controller atau PLC. Jadi, PLC ini merupakan perangkat elektronika yang mengontrol proses sinyal input dan output atau digital analog sebuah mesin. PLC ini memiliki kontrol program untuk menganalisa sinyal input yang kemudian mengatur kondisi output sesuai dengan keinginan user. Nah, jadi di sini ada komponen PLC. Yang pertama ada CPU, yang kedua ada memori, yang ketiga ada input dan output, yang keempat ada power supply. Selanjutnya ada fungsi PLC. Jadi yang pertama fungsinya ada sekuensial. Semua perintah sudah dibuat dengan logika yang sesuai. Selanjutnya tugas PLC adalah melakukan kerja yang sama, artinya tidak banyak berubah kecuali diganti atau ditambahkan program lain. Sekuensial adalah tingkatan yang berulang dengan alur tertentu serta dapat diprediksi dengan mudah. Yang kedua ada relay. Fungsi relay yaitu menyampaikan perintah ke mesin target. Di PLC, operator segera menjalankan perintah dan memberikan input. Setelah prosesing selesai, output dikirim ke target yang disebut relay. Beberapa PLC dapat saling terhubung satu sama lain untuk menjalankan tugas yang sama. Yang ketiga ada monitoring. Jenis-jenis PLC berikutnya adalah monitoring. Di sebuah pabrik, semua mesin harus bekerja secara efisien dan efektif. Agar mampu menunjang tujuan tersebut, operator akan memberikan perintah dari PLC, lalu memeriksa dan memonitor hasilnya. Jadi, selanjutnya ada cara kerja PLC. Yang pertama, sinyal input. Cara kerja PLC dimulai dari sinyal input yang berbentuk apa saja. Input ini dapat berupa perintah dari operator langsung, data dari mesin atau sistem lain, atau keluaran PLC yang digunakan sebagai data baru. Selanjutnya ada processing. Input tersebut segera masuk ke bagian CPU yang berguna untuk processing. Secara konsep PLC mirip komputer, hanya lebih sederhana. Di tahap ini, logika yang program yang telah diterapkan segera melakukan tugasnya. Processing dibuat dengan prosedur sederhana dan minimal agar lebih efisien. Selanjutnya ada kirim perintah, yaitu bagian terakhir adalah kirim perintah atau keluaran. Ini merupakan output berupa sinyal ke mesin target. Output segera diterapkan pada mesin lain yang juga terkoneksi. Perintah dapat pula menjadi input untuk sistem lain. Yang selanjutnya ada materi SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi, SCADA ini merupakan sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses, seperti proses industri, dia ada manufaktur, pabrik, produksi, generator, tenaga listrik. Selanjutnya ada proses infrastruktur, dia berada di contohnya penjernihan air, air minum dan distribusinya, pengolahan limbah, pipa gas dan minyak, distribusi tenaga listrik, sistem komunikasi yang kompleks, sistem peringatan dini, dan sirine. Yang ketiga ada proses fasilitas. Ada gedung, bandara, pelabuhan, stasiun ruang, angkasa. Jadi, suatu sistem SCADA biasanya terdiri dari, yang pertama, antarmuka manusia-mesin atau Human Machine Interface. Yang kedua, ada unit terminal jarak jauh yang menghubungkan beberapa sensor pengukuran dalam proses-proses di atas. Yang ketiga, ada sistem pengawasan berbasis komputer untuk pengumpul data. Yang keempat, ada infrastruktur komunikasi yang menghubungkan unit terminal jarak jauh dengan sistem pengawasan dan PLC atau Programmable Logic Controller. Salah satu yang penting pada sistem SCADA adalah komunikasi data antara sistem remote atau Remote Station or RTU dengan pusat kendali.
Komunikasi pada sistem SCADA mempergunakan protokol khusus, walaupun ada juga protokol umum yang dipergunakan. Protokol yang dipergunakan pada sistem SCADA untuk sistem tenaga listrik diantaranya yang pertama ada IEC standar meliputi IEC 687055101 yang berbasis serial komunikasi Ethernet. Yang kedua ada DNP 3.2.0. Yang ketiga ada Modbus. Yang keempat ada Proprietary Solution. Misalnya KIM, LPI, HNZ, Indetik, dan sebagainya. Jadi keuntungan menggunakan DCS. Yang pertama, meminimalisir biaya pengkabelan. Yang kedua, mengalokasikan kesalahan. Yang ketiga, loss dalam jalur data tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Yang selanjutnya, kemudahan dalam mengaplikasikan algoritma pengaturan digital. Dapat mengenali berbasis berbagai mode pengaturan dalam setiap loop lokal. Aplikasi DCS ini digunakan pada proses manufaktur skala besar untuk mempermudah monitoring kontrol. Selain itu, DCS juga digunakan untuk sistem yang membutuhkan fungsi kontrol khusus, variabel proses, dan alarm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Distributed Control System atau DCS. DCS merupakan suatu platform untuk suatu sistem dengan kontrol dan operasi otomatis atau proses industri. Dalam arti lain, DCS merupakan otak dari sistem kendali. DCS menggabungkan dan mengintegrasikan Human Matching Interface (HMI), controller, historier, database, dan manajemen alarm ke dalam sistem otomatis tunggal. DCS tersusun dari beberapa bagian atau peranti, beberapa di antaranya seperti komputer pusat, komputer umum, komputer atau controller lokal, display, database, dan jalur data. Seperti gambar samping. Ini keuntungan menggunakan DCS dan aplikasi DCS. Maaf, tadi saya duluan menjelaskan keuntungan DCS setelah SCADA. Selanjutnya ada motor listrik. Ini bagian-bagian dari motor listrik. Ada kipas rotor, terminal box, stator, balitan stator, biring, poros, cincin, hubung, tingkat. Jadi motor listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Cara kerja motor listrik, sebuah motor listrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan energi mekanis. Proses kebalikan yang menggunakan energi mekanis untuk menghasilkan energi listrik dilakukan dengan sebuah generator atau dinamo. Contoh peralatan yang menggunakan motor listrik. Yang pertama ada pompa air listrik, yang kedua ada mesin cuci, yang ketiga ada kipas angin, yang keempat vacuum cleaner, dan yang terakhir ada blender. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensor. Sensor merupakan piranti atau komponen yang berfungsi untuk mengubah bentuk energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Jenis-jenis sensor, yang pertama ada sensor analog dan sensor digital. Yang kedua ada akselerometer dan sensor cahaya. Yang ketiga sensor suara dan sensor tekanan. Yang keempat sensor suhu dan sensor ultrasonik. Yang kelima sensor giroskop dan sensor efek Hall. Yang terakhir sensor kelembapan dan sensor beban. Cara kerja sensor. Prinsip elektromagnetik, besaran yang diindera mengubah flux magnetis yang kemudian mengibas suatu tegangan. Prinsip kapasitif, perubahan besaran yang diindera menyebabkan perubahan kapasitas. Prinsip induktif, perubahan besaran yang diindera menyebabkan perubahan induktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktuator. Jadi aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan
mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram di antaranya microcontroller. Jadi, aktuator dalam perspektif kontrol dapat dikatakan sebagai yang pertama aktuator atau pintu kendali ke sistem, yang kedua aktuator pengubah sinyal listrik menjadi besaran mekanik. Yang ketiga ada batasan aktuator real, sinyal kemudi terkesil atau saturasi. Selanjutnya ada fungsi aktuator. Fungsinya berupa penghasil gerakan, gerakan rotasi dan translasi, mayoritas aktuator atau motor base, aktuator dalam simulasi cenderung dibuat linier, aktuator real cenderung non-linier. Jenis tenaga penggerak pada aktuator. Yang pertama ada aktuator tenaga elektris, biasanya digunakan solenoid, motor arus searah atau mesin DC, sifat mudah diatur dengan torsi kecil sampai sedang. Aktuator tenaga hidraulis, torsi yang besar konstruksinya sukar. Aktuator tenaga pneumatik, sukar dikendalikan. Aktuator lainnya yaitu piezoelektrik, magnetik, ultrason. Jadi, tipe aktuator elektrik. Yang pertama ada solenoid, yang kedua ada motor stepper, yang ketiga ada motor DC, yang keempat ada brushless DC motor, yang selanjutnya ada motor induksi, dan yang terakhir ada motor sinkron. Jadi keunggulan aktuator elektrik ini, yang pertama mudah dalam pengontrolan, mulai dari MW sampai MW, berkecepatan tinggi, 1000 sampai 10.000 RPM, banyak macamnya, akurasi tinggi, torsi ideal untuk pergerakan, dan efisiensi tinggi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.